Saudara-saudara, shalom. Ya, senang sekali bisa ada di sini, saudara-saudara. Benar tadi dikatakan Pastor Jerry bahwa saya ini, kami sahabat dari awal. Ibu Linda ini teman seangkatan saya waktu di SMA dulu, SMA 1 Ambon. Dan saya tidak sangka bisa ketemu sama Pak Jerry. Saya berharap begitu sih sebenarnya. Jadi dulu ada cerita yang unik saudara-saudara waktu mereka belum menikah. Saya salah satu teman yang jadi saksi bagaimana mereka membangun hubungan awal itu penuh kekudusan saudara-saudara. Percayalah ini saksi matanya. Sampai akhirnya sesudah mereka menikah, bayangin mereka boncengan tuh Ibu Linda tuh enggak peluk. Dia pikir masih pacaran, jadi dia pegang yang belakang motornya gitu. Padahal sampai suaminya, kita teriak-teriak dari kita sama-sama kan, jadi peluk itu suamimu, woi. Saking mereka menjaga kekudusan. Oke, nah saudara-saudara, saya pengen berbagi dengan saudara apa yang saya berikan judul The New Identity in Christ. Ya, saya percaya bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita punya identitas yang berbeda, saudara. Saudara percaya itu? Amin. Kita akan lihat beberapa prinsip penting yang ada dalam firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saya berharap saya bisa baca ini pelan-pelan sampai saudara bisa nangkap apa yang dimaksud aku telah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah mati, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, satu saat nanti, entah itu dengan orang dekat, keluarga, siapapun yang melihat saudara, waktu saudara menjadi orang yang baru di dalam Kristus Yesus, saudara akan ditanya. Atau orang akan melihat ada yang berbeda waktu saudara menghidupi hidup yang sekarang. Dan pasti saudara mesti ngomong, kenapa sampai sekarang saya beda? Tahun 2018 saya diajak oleh satu keluarga. Keluarga ini udah sebenarnya beliau ini udah saja kayak koko buat saya. Jadi kalau saya ke Surabaya, saya di rumahnya, ya anak-anaknya itu udah jadi kayak keluarga saya. Tapi waktu itu ada yang aneh, karena dalam perjalanan itu saya satunya yang gosong, yang lainnya putih-putih semua, saya yang gosong sendiri. Jadi dalam keluarga itu kelihatan ada yang aneh. Jadi waktu di San Diego kami berkunjung ke satu keluarga temannya. Jadi ibunya ini Rusia Amerika, ya campuran, blasteran Rusia Amerika. Beliau itu tahun 70-an itu pernah datang ke Indonesia, datang ke Irian Jaya waktu itu dia bilang. Dan waktu kami datang, dia lihat saya lihat dari tadi, dia terus lihat saya. Terus begitu duduk kita makan bareng, koko saya ini kemudian menjelaskan gitu, dia bilang, yes, I know them. Dia maksudnya kasih tunjuk semua keluarga-keluarga yang lain. But you, who are you? Minta ampun. Saya dipertanyakan loh saudara. Karena dia bilang, kamu siapa sih? Kok bisa ada di sini? Terus kita kasih tahu lah, saya dari satu pulau yang dia bahkan nggak tahu di Indonesia ada yang namanya Ambon gitu. Yang dia tahu cuma Irian Jaya, saudara-saudara.
Akhirnya dia bilang, I know Indonesia. I know Irian Jaya. Maksudnya dia bingung kenapa nih anak dari satu pulau yang dekat Irian Jaya itu yang tiba-tiba ada dalam keluarga ini dan ngerti bahasa Inggris lagi. Bagi dia aneh gitu, karena dia punya bayangin tahun 70-an dia anggap enteng banget kita ya saudara-saudara. Tapi ya akhirnya dia berusaha cari tahu kenapa sampai kamu bisa ada di sini dan kenapa kamu bisa berinteraksi. Karena dia setahu dia orang-orang timur, maksud dia datang ke situ, orang-orang itu kalau ketemu sama orang bule nunduk gini. Saya sekarang bukan cuma ngangkat muka, makan bareng lagi. Jadi sesuatu yang aneh, tapi disitulah begitu orang tanya, who are you? Siapa kamu? Kadang-kadang kita tuh ingat identitas kita yang dulu. Saya dari keluarga ini, saya dulu waktu belum kayak sekarang, saya begini. Pokoknya kita susah banget. Ya, Amsal 23 ayat 7 dikatakan, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tapi bahasa Inggrisnya saudara tahu ya, pasti Pastor Jerry udah cerangkan. For as he think in his heart, so is he. Nah, tahu ke saudara bahwa ketika pertanyaan itu datang, seringkali yang ada dalam pikiran kita itu adalah siapa kita yang selama ini. Bagaimana kita terbentuk sampai akhirnya kita memperkenalkan diri sebagai, oh saya ini orang yang macam-macam, saudara. Tapi saya ingat sekali lagi waktu itu dia tanya kenapa kamu bisa seperti ini, kamu bisa enggak minder, kamu bisa meladenin, bisa bicara dengan orang yang datang dari luar. Setahu saya orang Indonesia itu rata-rata tuh suka minder. Dia belum tahu orang-orang Indonesia yang di sini jago-jago semua. Tapi saudaraku, saya lihat di situ, saya kemudian coba jawab dia dengan menjelaskan bahwa mami saya itu sudah ajarin saya waktu saya masih sekolah. Dari sangka saya masih kecil, masa remaja, kami tuh diajarin banyak hal, manner. Di pulau yang kecil, tapi kami diajarin gitu. Jadi saya tidak terlalu kaku kalau berhubungan dengan orang. Tapi untuk bisa tampil pede, bisa ngomong, saya tahu waktu saya dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus. Nah, mari lihat. Siapa diri kita sebenarnya, saudaraku? Kalau misalnya dalam kondisi yang baik, saudara akan dengan cepat saudara bilang, oh saya ini anak Tuhan. Oh semuanya nih by grace of God. Saya ini oleh anugerah Tuhan bisa ada seperti ini. Tapi tahukah saudara bahwa ketika dalam krisis itu akan expose siapa saudara sebenarnya. Karena di dalam krisis itu kita seperti nggak punya kemampuan. Atau begini, saya perjelas. Sekalipun saudara punya kemampuan, sekali saudara punya pengalaman, sekalipun saudara punya kekuatan, ada masa krisis yang dimana semuanya itu nggak bisa bantu saudara. Nah disitulah krisis itu akan menunjukkan identitas saudara yang sebenarnya itu siapa. Saudara ngomong percaya sama Tuhan, saudara bilang saudara anak Tuhan, tapi krisis itu akan memunculkan sesuatu sampai saudara ini ngerti. Ternyata saya nggak seperti apa yang saya ngomong selama ini. Saya bilang Tuhan baik. Saya bilang saya ini anak Tuhan. Tapi krisis ini membuat saya hampir-hampir bertanya dan tidak mempercaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya begini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya mesti menghadapi hal yang sulit ini berulang-ulang? Ada kisah di dalam Alkitab, saudara, saya ambil dari Perjanjian Lama, yang menunjukkan betapa ada seseorang yang saudara kenal dia itu seorang pahlawan yang gagah. Tapi tahukah saudara bahwa dia pernah mengalami ketakutan sampai dia nggak berani mengungkapkan identitas dia siapa sebenarnya. Mari kita lihat 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul.
Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis itu berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sampai di ayat 11, 10-11 ini saudara tahu siapa Daud? Daud sebelumnya cuman seorang penggembala kambing domba yang 2-3 ekor, yang bahkan dalam keluarganya pun nggak terlalu diperhitungkan. Ketika Samuel datang ke rumah Isai memamerkan anak-anaknya yang jago perang, gagah. Daud malah nggak dipanggil. Tapi saudara tahu bahwa kemudian Daud yang ditunjuk. Tuhan melihat Daud. Lalu kemudian Daud satu kali bawa makanan ke medan perang, dia lihat Goliat yang tingginya itu kurang lebih 3 meter kotor lah saudara-saudara. Dan begitu menakutkan orang-orang Filistin, panglima-panglimanya yang jago-jago berang. Oh, dari orang Israel ketakutan, mereka bersembunyi setiap kali Goliat keluar. Daud, lihat, Daud berani. Daud siapa orang ini? Singkat cerita saudara tahu kan, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dan bukan cuma mengalahkan Goliat, sesudah itu dia pimpin pasukan, dia perang di mana-mana. Daud punya reputasi terkenal sebagai orang yang berani, jagoan perang. Satu kali saya ingat ada satu Josie Project Pop nggak salah. Dia ditanya, kalau kamu diizinkan jadi salah satu tokoh di perjanjian baru, kamu mau jadi siapa? Dia bilang, oh saya mau jadi Yudas. Terus dia bilang, kamu gimana sih? Masa mau jadi Yudas? Yudas kan menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, oh kalau saya jadi Yudas ceritanya lain. Saya nggak akan menyangkal Tuhan Yesus. Terus dia bilang, oke, baik-baik. Ya namanya juga suka komedian ya. Lalu terus dia bilang, kalau diizinkan di perjanjian lama, kamu pengen jadi siapa? Oh saya pengen jadi Daud. Kenapa? Karena dia perang terus dan menang terus. Saking kita tuh tahu bahwa Daud itu pemberani. Tapi saudara lihat, ayat 12. 1 Samuel 21 ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Kalau saudara suka bikin notes, saudara coba lihat. Daud memperhatikan perkataan itu. Maksudnya Daud concern banget di perkataan itu. Sebenarnya itu kebenarannya, itu identitas dia. Emang dia yang dinyanyikan orang-orang itu bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Emang itu dia. Tapi pada saat itu situasinya lain. Waktu dia perang lawan Goliat, ada pasukan orang Israel, dia sama-sama dengan orang banyak. Ada Saul, sama-sama dengan dia. Kali ini, dia malah dikejar sama mertuanya sendiri. Dia dalam situasi yang berbeda. Dan saudara tahu Gad itu adalah negeri yang Goliat berasal dari situ. Jadi ceritanya dia lari dari Saul, malah masuk ke sarang musuh. Nah, itulah yang saya bilang. Reputasi saudara, kekuatan saudara, bakat saudara, kekayaan saudara, ada waktunya itu yang gak ada pengaruhnya. Saudara masih ingat waktu COVID? Sekalipun Anda orang kaya yang bisa beli pesawat, bandaranya ditutup. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman karena hal yang sepele. Bayangin kalau saudara ada dalam kondisi begitu. Kita ada dalam satu kondisi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara mesti tahu, Alkitab pun bahkan menulis bahwa ketakutan bisa membunuh orang. Tapi di sini, ketakutan itu bisa membuat saudara meragukan identitas saudara. Ketakutan itu akan bisa menggeser pendirian saudara. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut kepada Akis, raja kota Gad itu. Ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka dan
berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawai, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, lepas dari ada beberapa orang yang coba menafsir ini sebagai itu hikmat supaya dia bisa selamat, tapi tetap dia nggak berani menunjukkan identitas dia. Tahukah saudara bahwa pahlawan yang gagah pun ketika krisis itu datang untuk memurnikan, dia bahkan nggak bisa bertahan. Untuk sementara pahlawan yang dinyanyikan itu, dia jadi pengecut, tanda kutip saudara. Karena dia berpura-pura gila supaya selamat. Saudara pernah punya pengalaman menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan, sampai-sampai, saudara, dari tahun 99 itu kita dilanda konflik sosial, yang dari situ makanya ada Pastor Jerry dengan istri kemudian datang ke sini, saudara. Tapi masa itu berulang kali kami mesti melewati bahaya. Terlebih lagi satu kali kami jalan dengan mobil melewati perbatasan dan waktu itu kita tidak tahu kapan tiba-tiba meledak. Misalnya ada sesuatu. Jadi kita mesti ke salah satu cabang kita yang mesti dilayanin. Terus sorenya itu kita balik lagi pulang ke rumah. Lewatlah daerah bahaya itu. Nggak ada isu apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang suruh balik dengan. Tapi kita pikir cuman ganggu doang. Begitu pas sampai kita di ujung itu saudara-saudara, itu orang udah banyak barikade di mana-mana. Kita nggak tahu gimana mau lewatnya. Jadi begitu pas sampai di sana, kita dalam kondisi macet begitu, orang tuh di samping-samping kita. Ya mereka bawa parang, semua benda-benda tajam di sampingnya. Dan kita mau ngapain? Dan saudara berharap mereka suruh turunin kaca terus bilang shalom gitu. Enggak saudara. Tapi kita akhirnya turunin kaca. Kalau kita tutup kaca juga itu nanti bikin curiga. Kita turunin kaca terus kita pura-pura senyum aja. Kayak kita sama-sama loh. Habis kalau nggak gitu saudara, mau gimana? Tapi ketika di dalam kondisi seperti itu nggak mudah untuk kita tuh mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Nah, tapi yang saya kasih tahu bahwa situasi itu bisa terjadi dengan kita. Tapi coba lihat saudaraku. Lihat di dalam kumpulan Mazmur Daud yang diyakini ditulis setelah dia ada di Gua Adulam. Dan Daud kemudian melukiskan perasaannya ketika hal itu terjadi. Contoh, Mazmur 56 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang pertama dikatakan, untuk memimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, saya lompat ke ayat keempat. Ayat 4 bilang gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud punya satu perenungan, tentunya dia mengubah ini, waktu dia ini kitab Mazmur adalah salah satu kitab sastra yang bukan cuman dia menyanyikan satu yang puitis, tapi dia melukiskan perasaannya. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lihat lagi saudara, Mazmur 34. Mazmur 34. Mulai dari ayat 1 lagi, Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Abimelek itu diyakini adalah gelar dari Raja Akis. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Nah, ayat yang kelima saudara. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau yang lalu, dia begitu takut sampai dia pura-pura gila. Dia nggak berani menunjukkan identitas dirinya. Karena dia pikir dengan kemampuan dia, sekalipun dia masih tetap pakai ketepel, sekalipun dia tetap perang, tapi nggak ada lagi orang di samping dia. Dia sendirian. Kita juga sama kan saudara? Ada waktunya semua yang kita punya, kekuatan kita punya nggak bisa nolong kita. Tuhan izinkan itu terjadi untuk menunjukkan kehadirannya lebih penting daripada semua yang kita punya. Apa hubungannya dengan identitas kita yang baru? Kan kita bilang kita di dalam dia. Dia ada di dalam kita. Tapi saudaraku di ayat yang ke-6 dibilang, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya, kita nggak akan dipermalukan dengan semuanya itu. Dengan ketakutan itu, risiko-risiko yang akan mempermalukan kita. Waktu kita tertuju kepada Tuhan, kita akan luput dari itu semua. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meleputkan mereka. Kecaplah. Kecaplah itu berarti saudara mesti ambil dan rasakan. Kecap. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mungkin saudara ada minuman yang ditawarin kepada saudara dan orang akan bilang ini enak loh. Tapi sebelum saudara mengecap, saudara nggak akan bisa bilang bahwa itu enak. Mungkin ada orang yang bilang begini, saya punya loh. Saya punya sepatu bagus banget keluaran terbaru. Bagus banget tau nggak? Tapi sebelum saudara lihat dia pakai itu, saudara nggak akan bilang bahwa itu bagus. Dibilang kecaplah dan lihatlah. Daud mengalami Tuhan. Dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia melihat sendiri bagaimana. Dia melihat dengan mata rohaninya bagaimana baiknya Tuhan itu. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, pengalaman seperti apa yang dialami Daud? Tuhan yang seperti apa yang dia alami? Sampai-sampai saudaraku, sampai-sampai di 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6 saja yang kita akan baca, tapi saya mau cerita dulu. Di ayat sebelumnya, dia lagi jalan berbaris di depan Raja Akis dan panglima-panglima orang Filistin. Lalu kemudian sementara berbaris itu, panglima-panglima Filistin, loh ini kan Daud yang dinyanyikan perempuan-perempuan Israel. Saul mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa dia ada di sini? Akis bela dia, loh orang ini baik, dia nggak pernah bikin kejahatan buat saya. Itu sudah 2 tahun. Dari sejak dia pura-pura gila. Lalu, saudara, waktu dia pulang kembali ke tempatnya dia di Siklak, dan ini dikisahkan 1 Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal itu, orang Karmel itu. Nah, dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya mau tanya semua papa-papa yang ada di sini. Mama juga sih. Kalau saudara anakmu sakit. Sampai di satu titik, pernahkah saudara ngomong begini, Tuhan, saya aja deh yang sakit ganti dia. Pernah nggak? Ada berapa banyak yang ada pernah pengalaman kayak gitu? Udah deh, saya aja yang sakit.
Karena kita nggak tega lihat anak kita tuh kayak dia kesakitan. Sampai kita tuh pernah, mungkin ada beberapa dari saudara pernah bikin tawaran gini. Boleh nggak saya aja yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Daud mesti mengalami yang paling berat dalam hidup dia. Orang-orang yang dia lindungi ditawan orang lain. Daud merasa kayak, saudara pikir betapa itu bukan cuma dia, tapi yang dia sakit itu adalah orang-orang yang selama ini setia dengan dia. Anak-anaknya juga, istri-istri mereka juga ditawan. Saudara pikir seperti apa? Daud kait. Tapi ini kalimat yang terakhir. Tetapi, saudaraku, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Come on. Ini Daud kenal Tuhan yang bagaimana. Situasi keadaan begitu menekan, berat. Tapi dia menguatkan kepercayaan kepada Allahnya. Sudah itu dipanggil imam, datang dan ditanya Tuhan. Susul enggak? Padahal dia panglima perang. Harusnya dia gak perlu tanya. Dia jago perang. Paling berdoa minta Tuhan setuju langsung jalan. Dia tanya sama Tuhan. Dia bukan baru perang kemarin sore. Dia ini jago perang. Tapi untuk maju, sesuatu yang nggak usah pakai ditanya, dia mesti tanya dulu sama Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang Daud kenal? Sedemikian parahnya ketergantungan Daud kepada Tuhannya. Sampai-sampai dia mengabaikan semua kemampuan dia, kekuatan dia. Dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia nggak menguatkan dirinya loh saudara. Ayat ini jelas dia bilang, Daud menguatkan David, strengthen. Dia punya kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Jangan lupa saudara, ini di perjanjian lama. Nggak ada ibadah kayak saudara sekarang. Kayak Pastor Jerry tadi kenal. Percaya bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Ada. Tuhan yang mana yang dia percayai? Nah, saudaraku, mari kita lihat. Sekarang kita lihat, apa yang telah Kristus lakukan? Apa yang telah Kristus lakukan? Sehingga tadi Pastor Jerry udah jelasin di awal. Mari kita lihat 2 Korintus 5, ayat 15 sampai dengan 17. Apa yang telah Kristus lakukan untuk saya dan saudara? Sampai pengalaman yang hebat tadi, dia nggak lebih hebat dari apa yang ada dengan kita saat ini. Mari kita lihat, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Terus, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Oke. Amin, saudara, saya tahu. Saudara, amin, saudara itu karena saya tanya, amin, dan saudara bilang amin. Tapi begini, mari saya jelasin buat saudara, sedikit aja. Apa artinya Kristus telah mati? Mari buka, Yesaya 53. Yesaya 53, nggak semuanya, tapi mulai dari ayat yang ketiga. Ini adalah satu nubuatan yang sangat detail tentang apa yang Kristus akan alami. Bayangin saudara, itu ratusan tahun sebelum Kristus datang. Yesaya itu kalau nggak salah ya sekitar 700 tahun ya. Sebelum Yesus, sebelum Masehi. Dibilang begini, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, saya terangkan lagi saudara-saudara. Dalam ritual perjanjian lama, kalau saudara baca di kitab Imamat, itu adalah aturan untuk bagaimana mempersembahkan korban. Apa artinya persembahan korban? Misalnya, korban penebus salah. Ritual penebus salah itu seperti ini. Saya bawa satu anak domba yang tidak bercacat. Saya bawa ke imam karena saya melakukan dosa. Apa saja. Sebut apapun dosa. Tapi itu penebus salah itu saya mesti mempersembahkan satu korban bakaran. Jadi anak domba itu, waktu datang kepada imam, imam di sini, ini anak domba, saya yang berdosa menaruh tangan di atas domba itu. Dosa nggak bisa dicuci, saudara. Dosa nggak bisa diselesaikan dengan saudara tuh bikin hal yang baik. Nggak, perbuatan baik saudara tuh nggak akan menghapus dosa. Upah dosa, maut. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi waktu ditumpangin tangan, tandanya begini, domba, atau mungkin karena kita lembut ya, sorry ya, semua kesalahan saya ini yang saya bikin kemarin, saya timpakan kepada kamu. Imam kemudian meneguhkan itu. Dosa orang itu tadi sudah diambil oleh domba ini. Domba itu yang mengangkut dosa itu di bawah, imam kemudian menyembelih. Begitu darah domba itu mati, dia batal selesai. Itu di perjanjian lama. Yesaya ini menyebutkan, Yesus yang mengambil itu semua. Jadi waktu dia mati, waktu dia naik ke salib, itu bukan dosanya dia. Semua yang saudara lakukan, bahkan yang nanti saudara lakukan, semua sudah diambil oleh dia. Ditimpakan kepadanya. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Saudara pernah lewat, terus ada orang yang gak suka sama saudara, palingkan muka sama saudara? Pernah? Yes. Tuhan Yesus tahu apa yang saudara rasa. Pernah saudara penuh sengsara banget. Sorrow itu memenuhi saudara sampai gak bisa tidur enak. Gak bisa bahkan mau ngomong, mau ke mall juga gak bisa. Mall di sini cuma satu ya. Ke mall juga, ke pasar, mau ketemu orang. Mau kemana aja kayaknya susah. Mau datang ke gereja aja kayaknya malu. Jangan sampai orang tahu. Orang yang biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu sebabnya kenapa sekarang kalau saudara ada dalam proses, jangan lama-lama. Saudara gak bisa tanggung itu. Yesus sudah tanggung semuanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa sekarang saudara dengan identitas yang baru, yang lama yang sudah berlalu, yang baru datang. Sekarang yang baru ini, sekalipun sulit kita pasti bisa, karena bukan lagi kita. Tapi dia yang ada di dalam kita. Itu identitas saudara. Jangan buru-buru nyerah. Jangan buru-buru bilang saya sudah gak tahu gimana lagi nih rumah tangga. Saya sudah gak tahu lagi gimana nih pernikahan. Bisa. Kalau saudara tahu bahwa yang di dalam saudara jauh lebih besar dari yang Daud pernah alami.
hari ini saudara pasti akan menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. All things is possible. Karena dia. Saudara perlu datang dengan tahu identitasmu yang baru di dalam dia. Semua yang sekarang ada dalam hatimu, jangan tanggung itu. Kristus sudah menanggungnya. Serahkan bagi dia. Dengarkan dia. Ayat 11, Yesaya 53 ayat 11. Yesaya 53 ayat 11 berkata, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara nggak perlu menghadapinya dengan kepala tertunduk, malu. Karena dia sudah menanggung semuanya. Dia sudah beresin semuanya. Bagian saudara sekarang, angkat mukamu. Lihat. Dan bilang segala perkara dapat aku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Itu identitas kita yang baru. Come on church. Cukuplah kita mengasihani diri sendiri. Kita pikir kita ini adalah korban. Enggak, saya enggak pernah berpikir saya ini korban. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Saya ini pemenang. Saya bukan korban. Saya pernah dikecewakan orang, saya pernah ditolak orang, saya pernah difitnah orang, tapi saya bukan korban. I'm a fighter. Saya ini petarung. Saya akan masuk dalam pertarungan satu ke satu yang lain, karena pemenang itu ada di dalam saya. Saya ditentukan untuk menang. Saya ditentukan untuk terus maju. Ada beberapa kali, belum juga. Tapi saya percaya saya akan bisa maju. Kenapa? Identitas saya baru, yang lama sudah berlalu. Risk yang dulu, mengasihani diri, merasa diri rendah, merasa diri gak kuat, gak mampu. Sudah berlalu, yang baru itu datang. Tuhan itu Tuhan yang penerobos. Dan dia ada di dalammu. Daud waktu itu gak tahu apa yang saudara punya sekarang. Daud itu sekali masih tetap memberikan persembahan korban. Hari ini dia ada di dalam kita, bergerak di dalam kita. Itulah identitas saudara di dalam Kristus Yesus. Saudara masih menganggap enteng siapa saudara? Tahukah saudara? Saudara adalah orang-orang yang bisa mengubahkan banyak hal. Bukan cuma di Timika, bangsa ini bisa saudara ubah. Kalau saudara tahu identitas saudara dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat tadi berkata begini. Ya, sekarang saya baca dan saudara tangkap baik-baik. Ya. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu gak main-main lagi dengan kepahitan, kecewa, rasa gagal. Oh enggak, Kristus Yesus sudah selesaikan semuanya. Kita di dalam Kristus Yesus gak mengampuni orang waktu dia bikin salah. Sebelum dia berbuat salah, kita sudah punya stok pengampunan. Jadi waktu dia bikin salah, saya sudah mengampuni kamu. Saudara kelihatan gak percaya, ya udahlah. Tapi khususnya suami istri. Tahukah saudara bahwa suami istri itu kita mesti mengampuni orang yang sama, dengan kesalahan yang sama, dan terjadi berulang-ulang. Yang lihat saya ini 2 hari lalu baru pemberesan. Tapi hari ini kejadian lagi kan. Nah makanya sebelum itu terjadi, ampuni dulu, kasih stok yang banyak. Kasih DP yang banyak. Jadi begitu pas terjadi, saya sudah ampuni kamu say. Asik. Akhirnya kepulang, orang bisa lihat, saya bisa melihat Kristus di dalam keluarga ini. Saya lihat orang-orang ini sebagai ciptaan yang baru. Jadi kita gak asal ngomong. Bukan cuma omon-omon, enggak. Kita kasih tahu dengan hidup kita. Harusnya orang melihat. Waktu Filipus tanya begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup. Yesus bilang begini, Filipus, sudah sekian lama ini kamu berjalan dengan saya, kamu masih tanya siapa itu Tuhan? Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Nah, sekarang Kristus Yesus, dia sudah lakukan bagiannya. Kita ada di dalam dia. Seharusnya kita bilang kepada semua orang di sekitar kita. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Kristus Yesus. Amin? Kristus Yesus gak main tampar-tampar pasangannya loh. Yang saya maksud bukan cuma laki-laki. Ada juga ibu-ibu yang gampar suaminya kok. Kita pengalaman, pernah di gereja itu satu kali kita lihat, dia kenapa?
Dia masuk penjara, kenapa? KDRT. Yang masuk istrinya bukan suami, saudara. Suaminya bertato. Tapi itulah. Tapi begitu semua ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Yang baru itu datang. Kewajiban saudara adalah menunjukkan identitas saya yang baru. Jadi kita lagi bukan percaya pada kekuatan kita atau kemampuan kita. Kita percaya pada kemampuan dan kasih karunia yang datang dari Tuhan. Sekarang saya baca lagi saudara-saudara. Saya baca lagi. Ulang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah itu baru mantap saudara-saudara. Kasih tepuk tangan buat semua saudara di sini. Ya, saya berharap saudaraku ini menjelaskan sesuatu yang saya sedang mengalami. Saya sedang melihat maksudnya apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen. Bahkan pribadi-pribadi yang kita sebut sebagai representative of Christ's kingdom. As a rock. Harusnya kalau orang mau lihat pemerintahan Kristus, orang lihat kita. Tapi kita punya keterbatasan dalam menunjukkan identitas kita sebagai rock. Representative. Apa itu representative? A person who represent the others. Orang yang menjadi representasi atau menjadi wakil wujud dari seorang yang lain. Nah kita punya kegagalan di situ karena di gereja kita angkat tangan, kita bilang kita percaya, begitu keluar. Ketakutan, krisis di luar menghimpit sampai identitas kita tuh gak kelihatan. Tapi saya pikir ini waktunya untuk anak-anak Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Saudara mesti jadi surat Kristus yang terbuka. Saudara mesti mengundang semua yang gak enak itu. Mau bilang kecewa, mau bilang fitnah, sini datang. Saya akan tunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Waktu kasih itu memenuhi kita, kita biasa. Kita difitnah, kita gak balas. Kita ditindas, kita biarkan. Kenapa? Karena sesudah itu kita melihat bahwa kasih Kristus itu akan menang. Saudaraku, firman Tuhan di Roma dibilang begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah tanda bahwa kamu adalah murid-muridmu, murid-muridku, yaitu jikalau kamu melayani di gereja. Benar saudara-saudara? Bukan. Inilah tandanya bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Tapi dia ini menjengkelkan tingkat dewa, Pak. Udah gitu, sok lagi. Dulu di zaman kos-kosan dulu masih kita punya guyon, saudara. Itu kemarin saya makan, ini 2 orang, teman dia lagi ngomong. Kemarin saya makan di restorannya Pak Bambang. Terus gimana bro? Pak Bambang lihat saya seolah-olah saya belum makan, belum bayar makanan yang kemarin. Dia lihat terus. Kok gitu bro? Iya. Terus kamu ngapain? Saya balas lihat dia seolah-olah saya sudah bayar. No, kita mesti tinggalin semua yang pura-pura. Kita mesti perkenalkan identitas kita. Justru waktu saya dihina, waktu saya difitnah, waktu saya diperlakukan tidak adil, saya bisa tunjukkan bahwa kasih Kristus, kasih itu menutupi segala hal. Itu kesempatannya. Gimana kalau saya tahu Pak Alex ini sabar, kalau dia nggak pernah ketemu dengan orang yang bikin dia nggak sabaran? So, jadi bersyukurlah Pak kalau ketemu dengan orang yang bikin Bapak jengkel. Kesempatan untuk memperlihatkan, ini Kristus yang dalam saya. Saya bisa menerima orang, termasuk yang fitnah saya, yang ngomong saya di belakang. Saya akan terima kamu, kenapa? Bukan dengan kemampuan saya. Tapi hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Izinkan saya berdoa sebentar pada setiap saudara. Saya berdoa kepada para pengambil keputusan di tempat ini. Saya tahu bahwa firman Tuhan ini mungkin hari ini saudara dengar sebagai sebuah konfirmasi untuk keputusan yang saudara mesti ambil. Tapi putuskanlah itu berdasarkan kehendak Tuhan. Karena saudara mau melakukan kehendak Tuhan pakai cara Tuhan, bukan pakai caramu. Berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan pakai cara saudara. Karena cara saudara berdasarkan kemampuanmu, pemikiranmu. Cara Tuhan melampaui itu semua.
So hari ini jika Tuhan sedang berbicara kepada saudara, bangun bangkit, pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Percayalah, pengharapan dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa kepada para ibu-ibu yang selama ini mungkin ada banyak yang berpikir bahwa kau cuma perempuan, dan kau cuma pendamping suami. Tapi enggak, kau kuat karena Kristus ada bersama-sama denganmu. Saya mau berdoa untuk kebangkitan para wanita di sini. Kalaupun Tuhan izinkan saudara memimpin, bangun, bangkit, memimpinlah. Tapi pakai cara Tuhan. Bukan karena tertindas, bukan karena mau bersaing, bukan mau menunjukkan kekuatanmu. Tapi biarkan Kristus bercahaya atasmu. Saya berdoa untuk pintu yang terbuka bagi saudara semua. Saya berdoa untuk hal-hal indah yang akan Tuhan lakukan ke depan. Tapi percayalah, semua proses yang saudara sedang alami saat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Milikilah pikiran Kristus. Kenalilah diri saudara sebagai ciptaan yang baru. Identitas yang baru. Orang yang bisa mengampuni karena Kristus bersama dengan. Orang yang bisa menerima segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Karena kasih memenuhi. Lakukan itu dari hatimu. Lakukan dengan percaya. Biar dia buka jalan. Waktu Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya lagi. Waktu Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dan bahkan yang sudah ditutup Tuhan, tidak ada yang bisa membukanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara semua.